Kembali lagi di Podang Podcast bareng Tangerang TV bersama gue Riza Prastia yang akan menemani waktu kalian selama kurang lebih 15 menit ke depan. Tentunya bersama bintang tamu yang spesial. Kali ini gue udah kedatangan bintang tamu seorang penyiar radio dari Tangerang yang sukses berkarir di Jakarta, yaitu Ilham Ramdana. Halo Ilham. Halo Riza. Halo. Oke, tadi opening gue ala-ala penyiar udah oke belum ya? Wah keren banget gue kayak harus belajar sama lo Dinja. Aduh. Parah. Enggak gitu dong. Tapi kalau lu opening siaran lu gimana sih? Gue standar aja lah, gue sih kayak masih di Sunset Trip senang-senang terus di Prambors Sekolah Muda barengan sama Ilham, Julio sama Hani. Mantep ya. Biasa aja bro. Suaranya penyiar banget. Penyiar rebel. Penyiar rebel. Lu syuting di mana tuh? Studio di mana? Studio di Puspem, Kota Tangerang. Benar-benar di Puspem di ya. Puspem. Jadi punya Tangerang Kota berarti ya? Iya, betul. Under Kominfo Tangerang. Oh, under Kominfo. Betul lu PNS gitu? Enggak dong. Amin lah, amin. Oke. Lu di dunia radio udah berapa tahun, Am? Gua dari zaman gua kuliah sih tahun 2008 tuh gua dari 2007-2008 tuh gua udah di radio. Jadi dulu tuh Prambors punya kompetisi namanya Kampus Sound. Nah di Kampus Sound itu kita di battlein lah tuh antar radio kampus di Jakarta. Waktu itu gua wakilin Binus kan di Voice Radio. Akhirnya gue juara 1 waktu itu. Akhirnya ya dikasih hadiah siaran selama sebulan penuh di Prambors Weekend. Kagak dibayar bro. Hadiahnya disuruh siaran gitu. Akhirnya ya udah siaran udah sebulan berdua sama Danang waktu itu. Nah abis sebulan siaran ya gue gak datang lagi kan udah selesai hadiah gue kan. Iya. Akhirnya ditanyain. Waduh, ada tukang bakso tuh. Jangan-jangan nih. Lagi ngobrol ada tukang bakso. Nah, gawat nih. Bawa hati gak ada tukang bakso tuh. Nah terus udah kayak gitu, udah sebulan udah habis, ya gue gak datang lagi kan. Terus ditanyain sama PD-nya Prambors waktu itu, namanya Mbak Niken. Kok lo gak datang lagi sih gitu kan. Terus gue bilang, ya kan udah selesai Mbak hadiah gue sebulan. Datang ke kantor lah gitu. Akhirnya disuruh siaran lagi, terus akhirnya ditawarin kontrak lah buat kerja sebagai penyiar Prambors gitu. Berarti lo sebagai penyiar Prambors itu kurang lebih udah berapa tahun tuh? Dari lo setelah ini ya, setelah lu menang? Setelah gue menang ya, tapi itu gue sekitar 1 atau 2 tahun siarannya waktu itu di Prambors kan. Habis itu gue pindah ke radio lain, ke Global Radio. Lalu terus gue kerja di BUMN, di Garuda Indonesia. Terus akhirnya gue balik lagi ke Prambors. Kalau balik lagi sih udah sekitar 6 tahun lah ya. Di ini kan, Sunset Trip. Iya, betul. Jam 4 sampai jam 8. Nah, tuh sama Julio, sama Hani. Ya. Nah, tuh buat Sobat Tangerang, wajib dengerin. Karena Ilham ini adalah warga kota Tangerang nih, ya kan? Gue penasaran sama lo. Lo kecilnya itu sebagai orang Tangerang, mengenal radio tuh gimana tuh? Karena kalau di Tangerang itu kan radio, ada Star Radio ya? Ya, tuh apakah lo main-main ke Star Radio terus tiba-tiba anjir gue pengen punya cita-cita jadi penyiar lah, atau awalnya tuh gimana sih? Sebenarnya sih gue bukan pendengar radio ya, awalnya gue tuh gak denger radio sama sekali. Sampai waktu gue kuliah gue ngekos kan, di kosan kan gue kayak ngapain ya gitu. Akhirnya gue cobalah denger radio waktu itu, keputernya Prambors. Terus waktu itu yang siaran adalah Daging Desta kan. Akhirnya gue coba, gue SMS nih ke Prambors nih, topiknya lagi asik lah gitu kan. SMS pertama kali ke Prambors, gue langsung ditelepon sama Desta tuh. Halo, lu namanya siapa? Ilham, lu di mana? Di kosan bang, bla bla bla, ngobrol-ngobrol. Terus gue inget banget tuh dialognya. Geng, asik nih geng, kita on air geng gitu kan. Ya udah langsung on air gue, makanya sejak saat itu gue langsung wah asik juga ya jadi penyiar radio ya gitu. Terus gue daftar ke radio kampus gue, keterima. Terus gue pernah juga dulu main lah ke Star Radio, jalan-jalan doang. Gue pernah siaran di Star Radio 3 bulan. Terus ya udah dipanggil sama Prambors lagi deh.
Gue tuh juga pernah tuh kayak lu tuh. Kalau gue waktu itu pernah balas reply tweetnya Prambors. Pagi-pagi gue ingat banget siaran pagi 2 tahun yang lalu pas gue masih skripsi. Gue lupa topiknya apa. Yang jelas tuh ngasih nanyain kesibukannya tuh lagi apa nih pagi ini nih, lagi pusingin apa atau apa gitu. Gue balas, gue bilang gue lagi pusingin skripsi nih, belum tidur gitu-gitu. Akhirnya ditelepon sama Kenny. Katanya, Oke, Kenny. Gue entah Kenny atau tim lah ya, pokoknya suara cewek kayaknya sih suara si Kenny tuh kan. Terus standby ya, bentar lagi kita on air gini-gini. Oh ya siap, gue standby. Tiba-tiba dia ngomongin lagi, nggak jadi ya. Udah cukup karena anjir. Gue telepon. Kasian juga lo. Iya. Tapi ya itu kehebatannya radio tuh menurut gue element of surprise ya nggak? Iya betul. Dari topik-topik Kenapa kita masih ada lah di saat sekarang tuh gempuran-gempuran online banyak kan ya, ada Joox, ada Spotify. Gue juga tiap pagi gue syuting buat aplikasi Joox Senin, Rabu, Jumat gitu kan. Malah kita nggak berkompetisi sama mereka sih, malah kita tuh lebih ke berkolaborasi. Jadinya kalau orang-orang bilang radio bakalan mati nih gara-gara sekarang udah pada streaming, ada online streaming, itu sama sekali enggak. Jadi karena sekarang tuh malah kolaborasi lah. Ya, eranya udah bukan era kompetisi lagi ya. Sekarang tuh eranya udah kolaborasi. Itu udah paling benar. Betul. Tapi lu sebagai warga Tangerang bisa sukses nih menjadi penyiar. Itu kiat-kiat suksesnya tuh apa? Apakah karena lu hafal jalan Perum apa gimana nih? Gue hafal jajanan pasar lama bro, makanya gue jadi bisa siaran di Prambors gitu. Berarti selain hafal jalan Perum harus hafal jajanan pasar lama. Betul. Tapi kalau untuk kesulitan lah kalau orang mungkin ya ngelihatnya penyiar itu cuma tinggal ngomong, setel lagu. Orang nggak tahu kesulitan sebagai penyiar radio tuh apa sih? Kesulitan tuh sebenarnya gini, penyiar radio itu profesi yang detail banget sebenarnya kan. Jadi lu apa yang lu denger di on air itu berdasarkan preparation yang lumayan susah gitu. Walaupun ketika lu denger biasanya kan biasa-biasa aja sebenarnya. Lu bayangin kan kita tuh udah preparation kayak gitu aja hasilnya cuma kayak gitu doang. Lu apalagi kita nggak prepare sama sekali gitu. Kesusahannya adalah ketika kita brainstorming topik. Lu kalau misalnya di Prambors misalnya 1 hari itu kita harus kalau di radio lain tuh 1 jam lo akan bahas hal yang sama doang kan. Kayak misalnya sejam bahas cinta aja gitu. Tapi kalau di Prambors kan 1 topik cuma boleh dieksekusi 2 cut doang. Jadi sejam tuh ada 6, ini teknis ya. Sejam ada 6 cut, topik cuma 2 cut. Jadi 2 dan 4 cut lain. Jadi 1 jam tuh harus ada 5 hal yang berbeda yang kita omongin. Bukan cuma topik ngomongin cinta lagi atau ngomongin apa gitu kan. Kesulitan tuh di situ karena terlalu banyak hal yang harus kita omongin gitu. Kalau di radio lain sih ya 1 topik sejam bro, ringan banget kerjaannya gitu. Kalau di Prambors tuh nggak kayak gitu. Tapi untuk susahnya tuh kan mendapatkan topik yang bakal diomongin kan nggak cuma penyiar doang kan ya yang ikut brainstorming. Ada orang-orang lain di balik layarnya. Nah kalau biasanya tuh kalau saat siaran itu ada siapa aja sih? Maksudnya siapa saja yang bekerja saat siaran selain penyiar? Biasanya di studio ada operator. Tadinya sih kita operate sendiri ya, cuman gue juga lupa sejak kapan kita menjadi manja gitu. Sekali ada operator, akhirnya kita sekarang dioperatorin terus. Jadi benar-benar cuma duduk ngomong gitu kan. Di ruangan siaran tuh ada operator, ada produser, ada anak magang. Biasanya tuh kayak gitu. Terus biasanya juga kadang-kadang ada orang digital buat ngurusin instastory dan lain-lain. Ada juga di tim kita ada musik director, cuman tidak ada di ruangan. Kalau dia kan bikin list, nanti kita dikirimin di software kantor. Udah ada deh tuh semuanya, tinggal kita puter-puterin doang kayak gitu. Jadi kalau di ruangan siaran mostly sih ada penyiar, produser, operator, ya sama orang digital, ya sometimes ada anak magang. Tapi kalau misalnya kita tarik ke belakang lagi nih, radio ini kan udah lama banget. Tadi lu juga bilang sekarang eranya udah kolaborasi, bukan lagi kompetisi. Tapi banyak orang yang mengatakan radio juga bakal mati walaupun sudah banyak cara yang radio lakukan gitu. Yang tadinya ada orang bilang anak-anak radio mah nggak ada yang mau terjun ke podcast. Buktinya banyak radio-radio yang bikin podcast dan sukses juga ternyata ya kan, karena di podcast sendiri bahkan kalau menurut gue pribadi ya top chart podcast di Spotify itu diisi sama mantan penyiar, sama penyiar-penyiar
yang memang udah ada ilmunya. Nah, menurut lu sendiri nih Ham, radio versus podcast, walaupun tidak sepantaran ya kalau misalnya kita compare ya, siapa yang menurut lu bakal bertahan? Radio versus podcast? Dua-duanya tuh akan bertahan kalau sekarang. Karena sekarang tuh tadi yang gue bilang kita kan zamannya adalah zaman kolaborasi ya. Kayak sekarang kita kemarin baru aja kita kolaborasi sama Podcast Mas Asian Network, kita bikin podcast Star. Terus juga Prambors sendiri juga punya Prambors Podcast. Intinya sih kalau masalah bertahan, siapa yang beradaptasi dia akan bertahan gitu. Dan kalau ngomongin soal radio bertahan nggak, tergantung dia mau beradaptasi nggak. Kalau radionya nggak beradaptasi, dia pasti mati. Makanya kalau Prambors sih untungnya kan sebuah radio yang sangat maju sekali ya, baik dari SDM-nya, teknologinya dan lain-lain gitu. Jadi kita sih sangat-sangat merasa aman dan nyaman ya, tidak merasa podcast sebagai kompetitor karena ini serupa tapi tak sama, dua bisnis yang jauh berbeda gitu. Yep. Kalau gue penasaran nih, lu kan udah terjun di dunia radio lama banget. Bisa kasih sedikit tips atau sharing-sharing ke Sobat Tangerang gimana untuk memulai sebagai karir penyiar radio ataupun berkarir di dunia radio itu gimana sih awalnya? Oke, yang pertama sih yang udah pasti belajar ya, yang pasti udah jelas-jelas lah. Lu kalau mau berkarir di radio, lu pelajarin dulu nih. Di radio ini ada profesi apa aja sih? Karena kan nggak harus jadi penyiar ya. Ada beberapa orang yang gue kenal sangat kreatif, tapi dia tidak mau ada di depan layar. Jadi dia memilih untuk jadi seorang produser. Kalau lu suka banget musik ya, lu bisa jadi musik director gitu-gitu. Lu suka alat-alat ya, lu bisa jadi operator. Yang pertama sih lo belajar dulu radio tuh kayak apa, profesinya ada apa aja. Terus kalau untuk membantu belajar, ini bukan promo sih, tapi gue punya komunitas namanya @belajarradio di Instagram. Lo mau belajar radio biasanya dari situ tuh bisa. Kita kerjaannya, kegiatannya emang ngasih edukasi buat teman-teman yang punya interest di dunia radio dan itu gratis. Walaupun beberapa kali ada kelas berbayar ya, cuman mostly kita kasih gratis sih kayak gitu. Yang penting tuh lu belajar, cari tahu, dan kalau udah tahu lu latihan. Udah 3 itu doang, nggak ada spesial tips sama sekali, nggak ada. Oke, pokoknya buat Sobat Tangerang yang pengen belajar dunia radio bisa langsung aja cek di Instagram @belajarradio ya. Sana semua pokoknya gratis, walaupun beberapa nantinya ada yang berbayar, tapi itu worth it. Kalau memang kalian ingin terjun di dunia radio. Iya, mostly gratis kok. Yep. Oke lah kalau begitu, Ham, thank you banget atas waktunya nih. Udah ngobrol-ngobrol sebentar di Podeng Podcast Bareng Tangerang TV. Makasih juga buat Sobat Tangerang yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam hanya di YouTube Kota Tangerang. Gua Riza Prastia pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.